Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Rizka Erliana dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Menstruasi sendiri merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadinya perdarahan pada hari ke-1 dan berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya, menstruasi yang terjadi berkisar antara 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Siklus menstruasi itu sendiri terdiri dari siklus ovari yang terbagi menjadi dua fase, yaitu fase folikuler hari ke-1 sampai 14 dan fase luteal hari ke-14 sampai ke-28 sehingga menjadi ovulasi. Nah, pada siklus uterus terdapat 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi, penurunan kadar estrogen dan progesteron. Yang kedua, fase proliferasi, proses penebalan kembali dinding bagian dalam rahim atau endometrium. Dan fase sekretori, bertepatan dengan fase luteal, pembuluh darah bertambah dan kelenjar membesar. Nah, siklus menstruasi yang selanjutnya terdiri dari hipotalamus memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari ketika kadar hormon estrogen tubuh yang rendah. Yang kedua, kelenjar pituitari melepas FSH yang membantu pematangan folikel di ovarium. Tiap folikel mengandung sel telur. Folikel yang matang dan sel telur menghasilkan hormon estrogen. Nah, yang ketiga, ketika kadar hormon estrogen cukup, kelenjar pituitari mengekskresikan LH untuk membuka folikel yang matang. Yang keempat, beberapa hari setelahnya, folikel melepas sel telur menuju tuba falopi. Peristiwa ini dikenal sebagai proses ovulasi. Folikel yang kosong menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini membantu proses penebalan endometrium dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, folikel berhenti menghasilkan progesteron. Endometrium dan jaringan pada dinding rahim meluruh keluar dari vagina dalam bentuk darah. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai fase menstruasi pada wanita. Nah, selanjutnya kehamilan. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah serangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi hingga lahirnya janin. Nah, adapun tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, terdengar denyut jantung janin atau DJJ. Yang kedua, terasa gerakan janin. Yang ketiga, pada pemeriksaan ultrasonografi terlihat adanya kantong kehamilan, ada gambaran embrio. Yang keempat, pemeriksaan rongsen terlihat adanya rangka janin kurang lebih 16 minggu. Adapun indikator lain yang dapat digunakan untuk memprediksi masa subur. Yang pertama, suhu basal tubuh meningkat. Suhu normal 35,5 sampai 36,6 derajat Celcius. Jika suhu basal naik sedikit lebih tinggi, berarti mengalami ovulasi dalam 1 sampai 2 hari terakhir. Yang kedua, adanya peningkatan sekresi lendir dari mulut rahim. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Lendir bening, licin, elastis. Yang ketiga, nyeri ringan hingga berat pada perut atau satu bagian punggung. Yang keempat, perasaan lebih bergairah.